Oke, pada segmen ini saya akan menunjukkan pengerjaan contoh soal sederhana yang saya adaptasi dari buku Braja dengan data-data yang telah diketahui sebagai berikut. Jadi hanya 15,2, betanya 45, alfa 30, dan theta 70. Data-data tanah yang kita perlukan untuk menghitung faktor keamanan pun juga sudah diketahui seperti gamma, C aksen, dan juga V aksen. Untuk memudahkan pengerjaan, dan menurut saya juga akurasinya juga sudah cukup mantap, itu kita akan bagi lereng ini menjadi 10 slices. Jadi tujuan akhir dari kita menentukan potongan-potongan ya, potongan-potongan itu kurang lebih seperti berikut. Jadi saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kita bisa membuat potongan-potongan ini dan bagaimana potongan-potongan ini bisa kita gunakan dalam perhitungan. Jadi saya akan coba share ke dalam AutoCAD. Nah, jadi pada kasus ini saya sudah buat lerengnya seperti ini. Untuk pembuatan arc-nya ya seperti ini tidak akan saya ajarkan, tapi bila mana nanti teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya saya atau Kak Billy. Tapi pada video ini saya asumsikan teman-teman bisa membuat arc seperti ini ya. Karena arc seperti ini memang harus ada bantuan sedikit geometri, misalnya ada penambahan garis segitiga atau garis-garis bantu lain supaya teman-teman bisa membuat arc ini. Gitu. Oke, balik ke permasalahan utama. Jadi bagaimana kita bisa membagi trial shape surface ini menjadi 10 bagian. Jadi yang pertama itu adalah saya mengukur terlebih dahulu panjang dari uh, trial slip surface ini secara horizontal dan didapatkan 26,3272. Nah, setelah itu saya akan membuat suatu garis bantu yang nantinya akan membantu saya memotong-motong lereng menjadi 10 bagian. Jadi pertama kita bikin garis tegak bantu, terserah mau ukurannya berapa, lalu kita arraykan. Kita arraykan dan kita bikin dia jumlahnya 11 supaya bukaannya ada 10. Nah, sehingga jumlahnya 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, setelah itu garis-garis ini akan saya angkat. Akan saya angkat sehingga dia berada di posisi ini. Nah, setelah itu ini garisnya bisa saya hapus. Dan untuk garis-garis yang ini akan saya explode supaya saya bisa trim. Dan saya trim terlebih dahulu. Nah, dan diperoleh garis batas atau pemotongan di mana kita bisa memisah lereng menjadi 10 bagian. Buat teman-teman yang masih bingung, nanti mungkin bisa dicoba rewind video ini. Gitu ya. Intinya itu adalah bagaimana kita bisa membuat garis bantu lalu kita trim. Oke. Nah, setelah itu adalah kita harus membuat poligon. Jadi setelah kita membagi slices ini menjadi 10 bagian, kita harus membuat suatu poligon atau polyline. Kenapa kita harus membuat suatu polyline? Ingat lagi bahwa teman-teman itu, kalau saya bisa balik ke rumus yang awal, bahwa kita memerlukan delta ln, kita memerlukan alpha n, dan kita memerlukan wn. Dan untuk memerlukan wn ini kita perlu mendapatkan slices area atau luas dari polyline. Jadi balik ke AutoCAD, saya akan menunjukkan beberapa contoh bagaimana kita bisa membuat polyline. Jadi di sini saya sudah men-setting ada layer baru supaya tidak tercampur-campur. Jadi untuk menentukan polyline sebagai berikut. Jadi misal ini adalah segmen pertama kita. Ini kita langsung bikin saja. Kita langsung dari ujung ke ujung saja, nggak apa-apa. Sebagai berikut ya. Jadi kita sudah membentuk polyline pertama kita. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat di sebelah sini, Kak, ini kan ada gap Kak antara slip surface sama polygon yang kita bikin. Apakah ini tidak apa-apa? Jawabannya tidak apa-apa. Karena memang ini merupakan kekurangan dari metode OMS, di mana kalau misalnya kita semakin banyak slicesnya, maka gap ini akan semakin tertutup. Sebaliknya, kalau misalnya jumlah polygon kita semakin sedikit, maka gap ini akan semakin besar sehingga error kita juga akan semakin besar. Tapi karena 10 slices ini berdasarkan yang sudah saya buat sebelumnya ya, ini gapnya relatif kecil ya. Jadi secara perhitungan faktor keamanan pun juga sebenarnya sudah lumayan akurat gitu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. 10 slices itu secara pengalaman saya pun juga sebenarnya udah cukup oke untuk menggambarkan faktor keamanan di lereng tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita akan bikin terkait poligon yang kedua seperti ini ya. Poligon yang kedua, lalu ini poligon yang ketiga. Kita langsung tarik-tarik saja. Oke, seperti itu.
Jadi untuk mempersingkat video, saya akan mencontohkan 3 saja yang saya buat ya. Nanti teman-teman mungkin bisa melanjutkan lagi yang lainnya atau langsung mengerjakan soal PR Pasbi. Nah, tapi intinya itu adalah bagaimana cara kita bisa membuat poligon gitu. Nah, di sini saya sudah membuat yang versi lengkapnya, di mana saya sudah bikin semua poligon dari poligon yang pertama hingga poligon yang ke-10. Oke, setelah kita membuat poligon-poligon ini, selanjutnya itu adalah kita menentukan yang pertama. Yang pertama banget kita menentukan area, luasan. Kak, bagaimana cara menentukan luasan? Luasan itu bisa kita tentukan sebagai berikut. Jadi, kita klik saja polyline-nya. Kita klik polyline-nya, dan teman-teman bisa melihat di bagian sini ada terdapat area. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nilai area ini ke dalam tabel yang teman-teman sudah persiapkan. Sebagai contoh, saya sudah mempersiapkan tabel untuk perhitungan ini. Ini sebagai contoh tabelnya seperti ini. Jadi, untuk slices yang pertama tadi, kita sudah memperoleh nilainya 3,5958. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan slices yang kedua? Slices yang kedua, kita langsung klik saja. Slices yang kedua itu areanya adalah 10,4421. Kita balik lagi ke PowerPoint, dan kita peroleh, ups, sepertinya saya salah tulis di sini, itu harusnya 10,4421 ya teman-teman. Lalu kita balik ke slide yang selanjutnya, slide yang ketiga, itu adalah 16,5914. 16,5914. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu slices yang keempat. Slices yang keempat itu bisa diperoleh sebagai berikut. Kita klik saja langsung seperti biasa. Ups. Kita klik saja langsung didapatkan 22,0191. 22,0191. Nah, untuk slices yang kelima, kita balik lagi ke AutoCAD. Kita klik lagi. Didapatkan areanya 26,6747. 26,6747. Oke, jadi kurang lebih seperti itu caranya kita bisa menentukan slices area dengan melihat area pada polyline kita. Nah, untuk slices yang lainnya, saya akan time skip dan diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Oke, itu terkait slices area. Nah, selanjutnya, bagaimana kita bisa menentukan alpha n ini? Nah, untuk alpha n ini sebenarnya cukup tricky. Jadi, saya akan menunjukkan caranya. Jadi, yang pertama itu adalah kita membuat dulu. Ingat bahwa kita harus mengukur alpha n dari garis vertikal atau garis horizontal. Saran saya, teman-teman mengukur dari garis horizontal, karena akan jauh lebih mudah. Karena kalau garis vertikal, kita harus menentukan dulu titik tengah dari masing-masing elemen itu di mana. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan teman-teman pakai garis horizontal saja. Nah, misalnya sebagai berikut. Jadi pertama, kita bikin dulu. Misalnya untuk slices yang pertama ya. Untuk slices yang pertama ini, kita bikin dulu. Kita bikin dulu garis horizontal. Lalu, kita tentukan sudutnya dengan fitur start, center, end. Misalnya startnya di sini, centernya di sini, dan end-nya di sini. Jangan lupa pencet Ctrl supaya sudutnya bisa sudut yang dalam. Dan lalu kita klik saja arc-nya. Kita klik arc-nya, didapatkan sudutnya itu sebesar 2. Total angle ya. Lihat di total angle itu 2. Tapi ada satu catatan bahwa kita mengambil sudut ini itu searah jarum jam. Karena sudutnya itu dari garis horizontal, kita turun muter searah jarum jam. Berarti sudut yang kita masukkan itu harus negatif, yaitu negatif 2. Jadi kalau kita bisa balik ke PPT, diperoleh negatif 2 sudutnya. Itu terkait slices yang pertama. Nah, slices yang kedua seperti apa, Kak? Slices yang kedua seperti ini. Kita bikin aja caranya sama. Kita bikin garis horizontal, lalu kita bikin arc lagi. Start, center, end. Jangan lupa dikontrol. Nah, setelah dikontrol, kita klik arc-nya, dan kita lihat sudutnya. Total angle-nya 4. Berarti, kita balik lagi ke PPT. Total angle-nya diperoleh 4. Alpha N-nya. Itu slices kedua. Nah, untuk slices yang ketiga, sama, kita lakukan lagi. Tarik garis horizontal lagi. Seret. Terus kita ukur lagi sudutnya. Nah, kita peroleh sudutnya sebesar 9.
Kita masukkan lagi 9. Itu untuk slices ketiga. Nah, slices yang keempat, caranya sama. Kita tarik. Lalu kita bikin arc, start, center, end. Dan diperoleh sudutnya itu 15. Jadi kita balik lagi. Sudutnya diperoleh 15. Nah, untuk terakhir yang saya contohkan, slices kelima. Kita bikin lagi garis horizontalnya. Lalu kita bikin lagi sudutnya. Start, center, end. Oke, sudutnya berapa? 21. Kita kembali lagi ke sini. Dan diperoleh 21. Nah, jadi untuk slices yang selanjutnya, saya time skip juga. Nah, oke. Nah, jadi begitu adalah cara untuk menentukan alpha n atau sudut kemiringan slices. Kalau misalnya masih ada yang tidak jelas, teman-teman bisa PC saya. Nah, untuk bagian yang terakhir, yang sebenarnya tidak terlalu rumit juga, itu adalah delta ln. Nah, bagaimana caranya kita menentukan delta ln? Cara untuk menentukan delta ln juga, saya yakin kalau teman coba juga pasti bisa. Jadi caranya sebagai berikut. Jadi pertama, caranya itu adalah kita sesimpel bikin saja suatu garis baru, suatu garis tambahan. Misal, ini untuk slices yang pertama. Slices yang pertama itu kita sudah bikin garis baru, dan kita buat, dan kita lihat nilainya di length 2,6346. Berarti delta ln-nya sebesar 2,6346. Oke. Selanjutnya, itu terkait slices yang kedua. Slices yang kedua kita buat, seret. Itu nilainya 2,6378. 2,6378. Oke ya. Nah, untuk slices yang ketiga, itu nilainya 2,6677. 2,6677. Untuk slices yang keempat, itu kita peroleh nilainya sebesar 2,7272. Nah, selanjutnya, untuk slices yang kelima, kita peroleh nilainya sebesar 2,8224. 2,8224. Nah, sebagai informasi juga, teman-teman juga bisa mengetahui angle-nya dari sini. Angle ini adalah alpha n. Jadi, angle yang dibikin oleh AutoCAD ini merupakan sudut terhadap garis horizontal. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau ngambil angle dari sini juga sebenarnya boleh. Tapi, harus hati-hati. Dia mengambilnya itu dari sudut yang seperti apa. Misalnya, kalau pada poligon pertama ini kan, ini angle-nya 358. Oh, berarti angle-nya itu min 2. Soalnya 358 itu berarti kan sudah full circle dan garisnya kan ke bawah. Maksudnya searah jarum jam, berarti alfanya negatif. Kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi untuk yang poligon kelima tadi itu, eh, poligon yang kelima itu adalah 2, oh sorry, poligon kelima itu adalah 2,8224. Oke, itu adalah cara kita menentukan delta ln. Dan sisanya saya time skip. Nah, untuk menentukan WN, balik lagi, ingat lagi bahwa WN itu adalah gamma dikali slices area. Sehingga kita bisa langsung mengalihkan gamma tadi, 18,9 kilonewton per meter kubik dengan slices area. Diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan WN cos alpha n dan WN sin alpha n, tinggal dikalikan saja. Nah, setelah dikalikan, kita hanya perlu menjumlah dari kolom delta ln, WN cos alpha n, dan WN sin alpha n sebagai berikut. Nah, setelah kita jumlahkan, kita peroleh ketiga angka ini. Dan balik lagi ke rumus yang pertama, bahwa kita memang hanya perlu menjumlahkan delta ln, WN cos alpha n, dan juga WN sin alpha n. Nah, setelah itu kita perolehlah perhitungan sebagai berikut. Ingat lagi bahwa C aksennya 31, V-nya 18,
dan kita peroleh faktor safety sebesar 1,316. Demikian dari penjelasan terkait bagaimana kita menentukan faktor keamanan dengan metode slices. Bila mana teman-teman masih dirasa ada yang kurang jelas, bisa langsung PC saya atau Kak Billy. Dan harapannya dari ini teman-teman bisa langsung mengerjakan tugas Mektan yang diberikan dengan pemahaman yang lebih baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam semuanya.